你跟那个冯静很熟吗？啊，没有跟朱阳起熟啊。那凭什么你们不用 AA 啊？ Welcome back lagi di Zona Nonton. Kali ini kita lanjutin drama di Passionate in Love part selanjutnya ya. Saat mau memeriksa bukannya ditanya soal penyakit yang diderita, malah diwawancara tentang keluarga. Pemeriksaan pun dimulai. Setelah diperiksa bagian titiknya, dia diberikan alat untuk cek bagian anunya gitu lah ya. Lujo tak mengerti apa maksud dokter ini. Yang polosnya si Yangshi malah bilang dokter itu butuh angpau. Emang gak masuk otak lah ya ide-idenya Yangshi ini. Dia mengembalikan alat cek itu. Karena Lujo merasa dia tidak bisa melakukannya. Dia mau buat janji di pertemuan berikutnya saja. 我不行吗？我现在 Bagi dia sudah baik-baik aja sih sebenarnya. Kekepoan ayah Suzy makin mendalam dan pertanyaannya kayak makin nyimpang. 有女朋友了吗？没有。 Dia juga memperingati Lujo jangan berpacaran dulu dan lain-lain. Ayah Suzy akhirnya bertemu dengan pria yang dicurigai ada apa-apa sama anaknya. Dia langsung gosip sama ayah Yingying. 这小子人模人样的挺。 Maklum lah ya, bapak-bapak sayang anak. Dia kaget di kartu pemeriksaan diselipin angpau. Sudah tahu dong ini kelakuannya siapa. Scene selanjutnya, karena Yingin dan Suji tak bisa ngajak Lujo jadi fotografer mereka mau gak mau harus cari orang lain dong ya. Ekspektasi Yingin buyar ketika dia berharap orang itu tampan, malah tak sesuai harapan dia. Job yang mereka lakukan adalah meninjau makanan, tapi resto yang mereka dapatkan selalu jong. Suji akhirnya kirim pesan ke Lujo buat ngobrol. Tidak disangka lokasi mereka sama dong. Suji akhirnya tahu kalau Lujo menerima job dari Pawan Fu. Dia pun penasaran dan minta Lujo bawa dia ke lokasi balap motor itu. Lujo melihat Suji begitu ingin pergi, dia pun tidak bisa menolak permintaan Suji. Tapi Lujo agak sedikit cemburu ketika Suji belikan makanan untuk fotografernya. Baru kenal aja udah begitu care. Kekesalan makin bertambah ketika Suji bayar Lujo soal makanan ini. Kayak nggak mau ditraktir gitu. Lujo yang kembali bekerja sampai galau kepikiran soal Suji yang selalu membayar dirinya. Dia sampai curhat ke salah satu pria. Apa maksud wanita yang selalu split bill ya? 还能是什么意思啊？说明不想跟你有下次联系了呗。 Mendengar penjelasan pria itu, dia makin down dong jadinya. Suji pun kirim pesan suara soal Yingying yang mau ikut ke sana juga. Lujo memperbolehkan. Tapi dia agak kesal ketika Suji menyebutkan fotografer kami mau ikut juga. 都说多少遍了？ Dia merasa baru kenal aja udah masuk ke bagian mereka. Tapi cara bicaranya Lujo membuat mereka menerka-nerka apakah Lujo nggak senang ya kalau mereka main-main ke tempat kerjanya. Awalnya Suji mau batalin aja. Tapi Lujo tidak bilang mereka nggak boleh datang kok, dia akan menjemput mereka semua. Keesokannya mereka pun telah tiba. Lujo melihat fotografer yang mereka bawa. Bahkan Lujo tahu orang itu siapa. Feng Jun begitu ngefans sama Lujo karena Lujo memang terkenal di dunia fotografer. Mereka pun dibawa ke ruangan istirahat. Saat Feng Jun membawakan makan siang, Feng Jun kepo kenapa Suji bisa gitu akrab sama Lujo. Tapi Suji merasa mereka tidak akrab-akrab amat kok. Lujo mendengar pembicaraan mereka. Yingin sadar suasana tidak nyaman nih. Dia sengaja tinggalkan mereka berdua. Suasana begitu dingin. Saat Suji basa-basi ngajak Lujo pulang bareng nanti, Lujo makin tak senang. Apalagi dia anggap Feng Jun bagian dari mereka. 你们 Dia sudah tidak tahan. Dia pun meluapkan kekesalannya. Mulai dari Suzy yang tidak split bill sama Feng Jun dan soal dia kasih tahu Feng Jun kalau mereka itu tidak akrab. Padahal dia sudah temenin Suzy melakukan banyak hal. Suzy mulai jelaskan, kami split bill ya karena memang semua perjalanan kami nanti ditanggung. Selain itu aku bilang kita nggak akrab karena aku nggak mau so akrab. Sedangkan banyak hal yang aku masih belum memahamimu. Salah satu contohnya hasil karyamu yang masuk majalah dan lain-lain. Feng Jun lebih mengetahui hal itu dibandingkan aku. 刚才在气这个， 我没生气啊。 Akhirnya kesalahpahaman terselesaikan. Menurut Luzo, rekaman dia masuk TV juga karena orang tua dia kerja di bagian stasiun TV. Jadi tidak ada yang spesial. 要不我给你讲个笑话吧。 Saat mereka mau lanjut ngobrol, diganggu sama Yingyi. Ying merasa ada job yang menghasilkan uang gede nih. Kalau sudah soal uang, Suji tidak akan menolak. Tapi sayangnya Suji tidak ada izin resmi, jadi kalaupun menang, dia tidak bisa mendapatkan hadiah itu. 看不惯富二代，拍的照片也是。 Saat mereka berjalan kembali, mereka mendengar seorang pria yang ngata-ngatain Luzo. Dia pun ngajak pria ini bertanding dengan syarat kalau dia menang hadiah utama harus diberikan kepada dirinya. Dan syarat tambahan, pria itu harus minta maaf. Mereka pun sudah berkumpul di arena balap. Mendengar Suji mau tanding, Luzo tentu saja khawatir. Untungnya Suji memang ada pengalaman di bidang balap motor.
Apalagi dia murid Paman Fu. 难怪了，他当年可是咱们省最牛的射手。 Orang-orang aja udah tahu Paman Fu itu kehebatannya seperti apa. Saat mereka melaju di arena, Suji bermain dengan sangat stabil. Bahkan dia bisa melewati semua rute dengan baik. Dan sampai putaran terakhir, Suji berhasil nyerip pria itu. Bisa dikatakan kemenangan Suji itu sudah 80% lah ya. Tapi tiba-tiba pria itu panik dan nggak mau kalah. Dia pun menabrak Suji. Kecelakaan pun terjadi. Untung saja tidak terjadi masalah di antara keduanya. Luzhou yang panik langsung segera menyelamatkan Suji. Luzhou membersihkan lukanya Suji dan memberikan plester. Selanjutnya Luzhou membereskan peralatannya. Lu Yang menghampirinya dan minta maaf. Pria sombong ini akhirnya mengakui kekalahannya. Bong Joon kasih tahu semua ini karena Suji tidak terima Lu Yang itu ngata-ngatain Luzhou loh. Makanya dia ngajak Lu Yang tanding tadi. Luzhou agak seneng, rupanya Suji itu begitu perhatian sama dirinya. Saat Luzhou kembali ke ruangan, Lu Yang sudah memberantakin semua barang-barang. Luzhou akhirnya teringat kalau Suji itu sudah berkali-kali menunjukkan pembelaan terhadap dirinya. Tanpa disadari, Suji itu yang selalu jadi siaga terdepan buat dirinya loh. Luzhou pun kirim pesan begitu panjang kepada Suji. Kayak dia mengisyaratkan kalau dia sudah menyimpan perasaan sama Suji. 我会永远陪在你身边。 Tapi Suji kayak masih nggak gimana ngeh sih. Sebenarnya kedua orang ini sudah kesemsem satu sama lain kok. Suji dan Luzhou rupanya tidak sengaja nginap di hotel yang sama. Suji mau cari obat gitu lah ya untuk Ying. Luzhou merasa dirinya ada bawa obat. Dia minta Suji ke kamarnya untuk ngambil. Saat Suji mau bayar lagi, Luzhou langsung negor belak-belakan. 你要是再提钱，就当我们不认识。我再欠你个笑话。 Suji akhirnya membujuk Luzhou dengan menceritakan lelucon. Dia ceritakan ayahnya kedatangan pasien tampan yang selalu merasa dirinya baik-baik saja, tapi tidak lolos satu tes pun. Ayahnya juga kasih tahu soal anak pria sekarang suka banyak yang pergaulan bebas gitu lah ya. Luzhou merasa kok kayak dia nggak asing ya sama cerita ini ya. Ketika dia tahu ayah Suji adalah dokter alat kelamin, dia pun langsung gugup banget. 后面你爸说什么了呢？ Kenapa kau gugup? Kau nggak ada masalah di bagian itu kan? Luzhou sampai speechless tidak tahu harus jawab dan respon apa. 我当然没有这方面的问题。 Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan itu adalah petugas hotel. Rupanya orang-orang ini mengira kalau Luzhou itu adalah paparazzi. Kebetulan artis yang sedang berada di hotel itu adalah Guyen. Guyen jelaskan kalau Luzhou adalah teman SMA-nya. Dia juga jelaskan identitas ayah dan ibu Luzhou sebagai pemilik stasiun TV dan pemilik bioskop. Orang yang menuduh Luzhou langsung tidak enak hati dan meminta maaf. Guyen memang suka sama Luzhou, jadi dia merasa harus datang membantu Luzhou. Mereka semua pun auto bubar, kasih keduanya ruangan buat ngobrol. Tapi Suji malah kepikiran soal Guyen ini, apalagi dia pernah lihat Guyen chat Luzhou pas waktu itu. 真的好想你，你还在生我的气吗？喝了吧，别浪费。你还给他买了？对啊， Padahal ya Luzhou itu tidak tertarik sama sekali loh dengan Guyen. Meskipun Guyen berkali-kali berusaha deketin Luzhou, Luzhou tak kasih celah. Dan di sini Guyen kayaknya tahu kalau Luzhou tuh udah menyukai Suji. Scene selanjutnya Luzhou melakukan pemeriksaan lagi. Ayah Suji melihat laporan kesehatan Luzhou begitu bagus. Dia memberikan beberapa tips yang agak aneh. 我还是处男。 Ayah Suji mempertanyakan soal angpau itu. Luzhou sudah tahu ulahnya siapa nih. Dia pun minta maaf. Yang Chi merasa bersalah, dia pun mau jelaskan. Pembicaraan mereka terdengar sama ayahnya Ying. Ayah Ying pun kasih tahu kalau itu bukanlah dari Luzhou. Sebenarnya Luzhou itu anaknya baik-baik sih. Ayah Suji juga bisa merasakan itu kok. Cuma karena memang ini putri kesayangan dia aja, jadi agak protek gitu lah ya. Selanjutnya Suji dan Ying buka stand. Biasa untuk cari uang, tapi Suji melihat seorang pria sedang merayu wanita di depannya. Dia sudah tidak tahan, karena pria ini selalu menggoda wanita yang berbeda setiap kali dia datang. 你听我说啊！哎，可叶， Alhasil pria ini berantem sama pacarnya. Pria ini tidak terima, dia mau hancurkan standnya Suji. Tapi ditahan sama Luzhou. Dia tidak akan membiarkan Suji diganggu orang. Dia minta pria ini segera pergi. Atau tidak dia akan lapor polisi. Berhubung Luzhou sudah datang dan mau jadi customer, Suji memanfaatkan situasi untuk iseng pada jari-jarinya Luzhou. Tapi tidak disangka ibunya Luzhou sedang datang survei ke tempat itu juga dong. Dan dia melihat Luzhou sedang digambar-gambar kukunya sama Suji. Ibunya sedang membawa banyak banget reporter ke sana juga. Hal yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana Suji bisa melihat langsung ibunya Luzhou.
Luzhou tentu saja dimarahi ibunya. Suzy pun kaget melihat ibu Luzhou yang bersikap demikian. 把那手伸出来，我看一下。 Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan mau bicara berdua. Ying merasa kini Suzy sudah bertemu sama orang yang sangat ingin dia temui selama ini. Dia juga kaget sih mendengar suara ibu Luzhou yang benar-benar mirip sama ibunya Suzy. Tapi Suzy sekarang yakin ibu mereka begitu berbeda. Meskipun ibunya suka ngomel, tapi tidak seperti ibunya Luzhou. Ibunya masih bisa pengertian akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Dia cukup prihatin sih sama Luzhou, dan dia cukup mengerti kenapa Luzhou bisa murung setiap kali berhadapan sama orang tuanya. 被无条件的爱着，是需要 Di sini ibu Luzhou kasih tahu soal persiapan ke luar negeri yang sudah hampir siap. Tiba-tiba Luzhou minta nggak mau pergi. Nggak perlu kuliah di universitas ternama juga. Di mana aja boleh, asal di dalam negeri. Dia juga bisa tanda tangan pernyataan gak mau minta apapun dari harta ayahnya, asalkan dia gak perlu ke luar negeri. Ibunya merasa Luzhou bicara sembarangan. Dia tidak akan pernah setuju meskipun ayahnya menyetujuinya. Dia juga pertegas Luzhou harus putus hubungan sama wanita itu sebelum dia pergi nanti. Ibunya benar-benar tidak memikirkan apa yang diinginkan sama Luzhou. Suzy melihat ponsel Luzhou ketinggalan. Dia tidak menyangka Luzhou masih menyimpan daun yang dia berikan loh. Dia pun berniat ngantar ponsel itu. Dia menunggu Luzhou di depan rumah. Meskipun lagi galau, kalau Luzhou melihat sosok Suzy, dia langsung jadi agak seneng sih. Dia meminta Suzy untuk masuk. Suzy menceritakan sedikit lelucon kepada Luzhou. Karena memang sebelumnya sudah janji mau kasih lelucon kepada Luzhou sih. Dia pun kasih tahu soal ayahnya yang mau tebas Luzhou karena dikira Suzy hamil anaknya Luzhou. Karena berdoa di kuil Dewi Pemberkat Anak. Sedikit banyak Luzhou terhibur lah ya. 给你留了洗甲水，明天记得把美甲和贴钻洗。 Pindah ke scene berikutnya, di mana hasil pengumuman nilai ujian sudah dekat. Tapi di rumah Suzy malah mengalami mati listrik dan tidak ada jaringan internet. Dia meminta bantuan Luzhou untuk cek nilainya. Luzhou membukanya dan memberikan selamat kepada Suzy. Karena nilai dia sesuai dengan syarat Universitas Huakuang. Dia minta Luzhou cek nilainya juga. Luzhou sempat terdiam, Suzy mulai kepo dong ya. Tapi dia tidak memaksa Luzhou buat kasih tahu juga sih. Tapi ketika dia kasih tahu Suzy merasa nilainya lumayan oke lah ya. Padahal ya itu nilai murni loh, tanpa masuk nilai pelajaran pilihan. Kalau masuk pelajaran pilihan bisa-bisa lebih tinggi jauh dari Suzy. Luzhou memang terkenal jenius sih, cuma dia suka merendah di hadapan Suzy. Selanjutnya karena sudah dibantu sama Luzhou, Suzy berniat datang untuk konsul lagi sama Luzhou. Mau bahas kira-kira Universitas Beijing atau Shanghai ya yang bagus. Saat keduanya asik ngobrol, Suzy mendengar suara orang tuanya Tan Shu. Dia mau bersembunyi. 你刚才说那个女孩叫什么？徐之对吧？ Luzhou yang peka bantu sembunyikan Suzy. Tapi saat mereka asik tetap-tetapan, Yang Shi malah muncul mengganggu. 和蔡莹莹庆祝一下。 Suzy masuk bicara sama Luzhou. Dia tentu saja masih pada pendirian dia mau kuliah arsitek. Luzhou pun menyerahkan beberapa barang yang berhubungan untuk melukis. Suzy senang banget menerima semua ini. Tapi dia agak sedih sih Luzhou akan segera pergi ke luar negeri. Padahal dia berpikir kalau mereka satu kampus, saat weekend mereka bisa pergi main bareng. Mau gimana lah ya, hidupnya Luzhou sudah disetting sama keluarganya. Dia hanya bisa ngikut saja. Suzy juga tidak memaksa Luzhou buat tinggal sih. Dia juga hanya bisa dukung saja soal keputusan Luzhou selanjut kuliah di luar negeri. Scene selanjutnya di mana Luzhou dan Yang Shi main biliar berdua. Yang Shi mau tahu kalau Luzhou sudah menyimpan perasaan sama Suzy, dia sengaja ngejek. Gak takut kalau Suzy sama pria lain nanti. Luzhou kayak sok gak peduli lah ya. Tapi ketika Yang Shi bilang kalau aku lihat Suzy berciuman sama pria lain, aku kirimkan ke kamu ya. 想死就发。 Sedangkan di sisi lain Ying dan Suzy main ke sebuah kafe. Mereka tidak sengaja ketemu sama Tan Shu. Tan Shu ngajak Suzy berbicara. Tapi di sini Tan Shu sudah bisa lebih kalem ya. Ying pun melihat keduanya, dia memotret dan kirim kepada Yang Shi. Yang Shi kaget dan bingung gimana sampaikan ke Luzhou. Akhirnya dia cuma tanya iseng saja. 如果是谭旭呢？ Apakah benar kalau Suzy gak apa-apa pacaran sama orang lain? Kalau misalnya sama Tan Shu gimana? Kalau misalnya Tan Shu masuk ke Universitas Huaguang bareng Suzy gimana? Kalau Tan Shu niat ngekor Suzy ke universitas manapun gimana? Luzhou jadi bingung. Apa maksud Yang Shi ini? Yang Shi perlihatkan foto itu. 有本事就把这设成屏保。 Luzhou pun minta kirimkan ke dia aja, akan dia pasang. Bukannya terkirim, yang ada Yang Shi kena auto block. Suzy mengirimkan hadiah kepada Luzhou. Luzhou jadi teringat sama benda ini. Rupanya pas Luzhou kirim pesan dan ditarik, Suzy sudah membacanya loh.
Hanya saja Suji pura-pura nggak baca, gimana nggak makin kesemsem Luzhou sama Suji. Selanjutnya di sini Suji ikut sebuah kegiatan wawancara, di mana 30 siswa berprestasi akan melakukan wawancara di sebuah acara. Dia merasa asing karena memang beda sekolah sama mereka. Tapi untungnya ada salah satu pria yang ngobrol sama dia. Dia pun kasih tahu seorang pria yang di sana adalah salah satu yang nilainya tertinggi di provinsi. Tapi sebenarnya ada satu pria lain yang lebih luar biasa loh, bahkan bisa dapat nilai murni di skor 700++. Lebih hebat dari Li Ke ini. Kalau tambah modul pilihan bisa-bisa nilai dia 750+ loh. Suji merasa itu baru benar-benar hebat sih, sayangnya orang itu tidak datang hari ini. Saat syuting juga mereka kembali membahas pria luar biasa yang bisa dapat nilai murni dengan tinggi. Suji hanya bisa diam dan ikutin alur saja, karena dia tidak mengetahui siapa pria luar biasa yang sedang mereka bahas ini. Acara pun selesai, mereka berniat pergi makan bersama. Li Ke menghubungi pria luar biasa itu dan ngajak makan bareng. Kebetulan pria itu menyetujuinya. Li Ke samperin Suji dan kasih tahu kalau dia ngajak seorang pria yang harusnya masuk ke peringkat tinggi. 如果介意，你就不让他来了吗？ 那不行。 Awalnya Suji kayak tanya, emang kalau kami keberatan kau tak jadi ngajak dia? Li Ke tentu saja merasa tak mungkin. Dia kayak agak tersindir lah ya karena dianggap semena-mena. Tapi ketika dia mau nyindir Suji yang berada di peringkat 30 dan harusnya tidak berada di sini kalau ada si pria jenius itu, dia kira Suji akan down atau kesel. Tapi malah dia kena skak balik dong. 那你也不是省状元了。 Suji jangan dilawan, Cok. Mereka telah tiba di lokasi, tapi Suji kaget Luzhou tiba-tiba muncul. Dan mereka semua langsung mengerumuni Luzhou. Rupanya pria jenius yang dimaksud adalah Luzhou. Suji ke toilet, dia kesel banget merasa dipermainkan sama Luzhou. Mana dia kayak agak merendahkan Luzhou lagi sebelumnya. Rupanya dia kalah jauh dari Luzhou. Saat dia kembali ke kursi, dia agak kesel dan ngambek tipis lah ya. Bahkan dipanggil buat pindah kursi aja dia nggak mau. 这从小也不是别人随便喊两下就会过去的。 Tapi teman Luzhou tiba-tiba bahas soal Suji yang cantik dan lain-lain. Dia diam-diam memperhatikan Suji. Dan kayak tertarik gitu, Luzhou kayak nggak terima. 你踹我干嘛？ Pas Li Ke mau ngambil bir itu, dia nggak izinkan karena dia simpankan bir ini untuk Suji. Li Ke akhirnya tahu kalau Luzhou menyukai Suji. Dia tidak akan mengganggu mereka. Suji akhirnya memutuskan nyamperin Luzhou. Ya hanya untuk ngambil bir itu aja, dia masih dikit kesel lah ya sama Luzhou. Malam hari saat mereka barbecue, Luzhou kayak mau kenalin Suji ke beberapa temennya yang memungkinkan mereka jadi teman satu kampus nanti. Tapi Suji kayak menghindar. Li Ke mulai aneh. Luzhou kayak nggak biasanya ini. Biasanya cewek yang ngejar dia, kok sekarang malah kebalikannya. Saat Suji mau pergi, Luzhou ngekor. Luzhou mau ngajak Suji nonton kembang api. Suji kayak nolak gitu. Tapi ketika Suji mau tinggalin Luzhou, Luzhou tak akan biarkan dong. 真的不去啊？ Sebenarnya Suji hanya ngambek-ngambek banja aja kok. Saat mereka tiba di lokasi, Luzhou aneh kenapa Suji kayak ngindarin dia gitu ya. Suji kasih tahu kalau dia nggak mau hubungan mereka nanti makin rumit. Kalau dia berteman sama teman-temannya Luzhou, nanti yang dibahas soal Luzhou terus. Bahkan Luzhou nanti punya pacar di luar negeri nanti juga dibahas. Kembang api pun mulai menyala. Mereka menikmati suasana ini. Tidak lama mereka main tebak kata. Ketika Suji menyebutkan satu kalimat, Luzhou kayak nggak ngerti apa yang diucapkan Suji. Karena mau tak artinya, Luzhou sampai menahan birnya Suji. Saat Suji mau rebut kembali, malah jadi romantis nih suasananya. Suji kayak mendekat dan mau mencium Luzhou. Tapi Luzhou malah tiba-tiba menghindar. Tak jadi deh kissingnya. Karena hujan sudah turun, mereka pun segera bubar. Keesokannya Suji mendapatkan info dari ayahnya kalau dia sudah menyewa sebuah penginapan untuk dia dan Ying untuk pergi liburan. Dia merasa itu pemborosan. Tapi karena Ying sudah begitu excited, jadi dia pun hanya bisa ngikut aja deh. Mereka memposting di momen WeChat-nya dan Feng Zhen juga ada ikut mereka liburan. Yang Chi sempat ngejek Luzhou yang gak diajak. 我 Selanjutnya saat Luzhou main basket sama teman-temannya, dia melihat seorang pria rese gitu lah ya. Suka main curang. Ketika dibalas dia malah gak terima. Lalu panggil gengnya. Yang Chi malah tak sengaja menunjukkan jari telunjuknya. Alhasil baku hantamlah mereka. Yang agak bonyok ya Yang Chi. Dia memeriksa ke rumah sakit tempat ayah Ying bertugas.
Mereka bukannya sedih, malah narsis. Yang Shi pun tidak lupa memotret dan post di momennya. Hal ini terlihat sama Yingying dan Suzy. Mereka pun memberikan komentar di postingan itu. Saat di rumah, Luzhou terus-terusan melihat momen lamanya Suzy. Yang Shi sampai heran, kenapa harus Suzy? Padahal banyak wanita lain yang suka sama Luzhou. Luzhou ceritakan, semua karena pas mereka makan cemilan dan disitulah Luzhou disalahkan orang. Tapi Suzy malah membela dia tanpa mendiskriminasikan dirinya sama sekali loh. Itulah yang membuat Luzhou jatuh cinta pada pandangan pertama sama Suzy. Selanjutnya di sini Suzy melihat sebuah poster di mana ada tayang ulang salah satu film yang cukup dia penasarankan. Itu adalah film lama. Dia pun berniat nonton. Slotnya malah sudah full. Saat di rumah, Yingying malah dapat voucher gratis. Dan kebetulan ada slot untuk film itu. Dia pun ngajak Suzy. Karena dia tahu Suzy mau nonton film itu juga. Ketika mereka berada dalam ruangan bioskop, Luzhou masuk ke dalam ruangan itu juga. Yingying tahu Luzhou ada di sana. Dia sengaja meninggalkan Suzy. Suzy nggak bodoh-bodoh amat kok. Dia tahu Luzhou berada di belakangnya. Dia minta Luzhou untuk datang mendekat. 乐意陪你演戏。 Suzy merasa apa yang dilakukan sama Luzhou sangat membosankan. Dia masih kesal juga soal kemarin. Soal dia merasa tertipu tentang Luzhou yang begitu pintar dan tentang malam kembang api itu juga. Udah campur aduk lah ya pokoknya. Saat Suzy mau pergi, Luzhou masih cari cara membujuknya. 微信的人不是你吗？ Hasil Suzy belak-belakan. Gimana caranya supaya tidak terasa membosankan? 结尾就特别有劲。 Luzhou pun akan menerima tantangannya Suzy. Dia minta Suzy jangan nangis aja nanti. 你到时候别哭。 Scene pindah ke kafe, di mana Suzy dan Yingying janjian makan bareng dengan Yang Shi dan lain-lain di kafe. Yingying kepo apakah Suzy dan Luzhou sudah pacaran atau belum ya. Dia pun tanya terus sampai Suzy mau ngomong. Pembicaraan mereka malah terdengar sama yang lainnya. Mereka juga ikutan kepo. Alhasil untuk mengalihkannya, Yang Shi tiba-tiba ngaku kalau dirinya adalah pacarnya Yingying. Mereka jadi nggak tanya-tanya soal Suzy deh. 是我朱哥的女朋友彩莹。 Oke guys, bersambung dulu. Kita berjumpa lagi di chapter berikutnya ya. Jangan lupa untuk ikutin terus sampai tuntas.